Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan ketujuh ini, saya akan menjelaskan tentang problem statement. Jadi, sampai dengan sebelum UTS, artinya materi sebelum UTS itu adalah sampai materi hari ini, di mana mahasiswa harus sampai bisa menetapkan atau menentukan jadi masalah utamanya apa, atau masalah yang nanti ingin dipecahkan itu apa. Nah, kita akan bahas seperti apa yang namanya penentuan masalah atau penetapan masalah. Problem statement adalah suatu masalah saat ini yang membutuhkan tindakan tepat waktu untuk memperbaiki situasi. Jadi, di sini barangkali keywordnya adalah masalah saat ini ya, yang membutuhkan tindakan tepat waktu. Jadi artinya di situ terlihat atau terkesan adanya penting atau eh, tingkat kepentingan yang relatif tinggi ya untuk memecahkan masalah ini. Problem statement harus objektif, hanya berfokus pada fakta masalah dan mengabaikan pendapat subjektif. Artinya kemarin saya minta mahasiswa melakukan information gathering atau pengumpulan informasi itu untuk memastikan bahwa masalah itu nanti kita tetapkan bukan berdasarkan persepsi pribadi. Kan sebelumnya kita punya persepsi bahwa misalnya dari informasi yang kita sudah terima sebelumnya, apalagi misalnya kita punya pengalaman, maka kita mengatakan bahwa eh, misalnya bahwa generasi muda banyak yang menganggur misalnya ya, itu persepsi kita tentang masalah. Tapi ternyata setelah kita melakukan pengumpulan informasi yang banyak, baik melalui membaca dari berita-berita online, baik membaca jurnal, baik membaca buku, mendengarkan pendapat ahli melalui YouTube misalnya, terus ngobrol dengan ahli misalnya dosen dan beberapa orang yang menurut kita memiliki informasi atau pemerhati tentang generasi muda dan pengangguran, maka akhirnya kita mengatakan bahwa masalah yang prioritas untuk dibahas atau untuk dipecahkan atau dicari solusinya itu bukan generasi muda banyak yang menganggurnya dulu misalnya, tapi misalnya setelah dari banyak yang ngobrol tentang generasi muda yang lemah misalnya, atau generasi muda yang ada istilah ya strawberry generation ya misalnya seperti itu. Jadi tidak ke penganggurannya dulu tapi ke karakternya dulu misalnya yang lemah. Itu contoh saja. Ingat bahwa problem statement tidak mencoba untuk mendefinisikan solusi, belum mendefinisikan solusi. Juga tidak menjelaskan metode untuk sampai pada solusi. Jadi betul-betul problem statement adalah pernyataan yang memulai proses dengan mengenali masalah. Problem statement atau rumusan masalah adalah gambaran yang jelas tentang isu yang ingin diselesaikan atau diperbaiki. Jadi yang dijelaskan di dalam problem statement itu adalah masalahnya atau isu yang ingin diselesaikannya. Rumusan masalah merupakan hasil dari penelaahan yang lebih mendalam dari isu yang muncul di lapangan, yang biasanya berupa simptom atau gejala yang terasa atau terlihat. Misalnya kita melihat ada simptom bahwa masyarakat itu sekarang terkena wabah flu gitu ya. Sampai kalau saya pernah mengalami jalan pagi hari ketika orang belum pada keluar rumah, itu ketika melewati rumah-rumah, banyak sekali rumah-rumah itu yang dari dalamnya itu terdengar sampai keluar ada yang sedang batuk misalnya. Nah, flu ya. Jadi ini adalah simptom. Simptom itu kita bisa katakan sebagai simptom karena kita merasakan dan melihat gejalanya. Misalnya tadi saya bilang, saya melihat orang banyak yang tidak bisa masuk kerja katanya flu. Saya merasakan ketika saya melewati satu daerah, banyak orang, saya mendengarkan banyak orang yang sedang batuk dan flu. Nah, jadi simptom itu harus ada buktinya.
Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa simptom itu adalah suatu masalah. Simptom mah hanya gejala atau ciri-ciri saja. Wah, ini banyak sekali ternyata orang yang flu, kan itu gejalanya ya. Maka kita cari tuh sebetulnya masalahnya apa gitu kan. Oh, misalnya ya contohnya setelah kita cari-cari informasi, memang ada yang flu biasa, ada Omikron. Berhubung kemarin baru selesai COVID-19 yang Delta, lalu katanya mutasinya adalah Omikron di mana gejalanya adalah flu, kita bisa mengatakan bahwa oh kemungkinan masalahnya adalah Omikron yang sedang mewabah gitu. Nah ya, tapi intinya apapun istilahnya, pendefinisian masalah lah istilahnya, fact finding masalahnya atau istilahnya pemahaman masalah namanya atau perencanaan pemecahan masalah, apapun lah istilahnya, tapi pastikan fokus dulu ke problem finding sebelum ke problem solving. Kalau istilah umumnya adalah pastikan dulu masalahnya apa, jangan terlalu sibuk memikirkan cari solusinya. Jangan cepet-cepet pengen masalah selesai. Aku tuh paling gak tahan dengan masalah ini, pengen cepet-cepet selesai. Memangnya ini masalah ya, kan gitu dulu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus terbiasa gak nyaman banget sama dia. Misalnya kerja bareng sama dia tuh gak enak banget, pengen cepet-cepet beres deh tugasnya gitu, gak enak banget sama orang ini. Terus apa yang kamu lakukan? Ya makanya biar cepet selesai aku beresin aja dia sendiri tugasnya misalnya. Nah pertanyaannya itu kan berarti udah main pengen selesai aja, udah berpikir bahwa solusinya adalah tugasnya kalau cepet diberesin maka nggak akan masalah misalnya kan. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang segera ingin cepat selesai tapi dia sendiri belum yakin betul gak sih sebetulnya itu masalahnya. Iya itu masalahnya. Buktinya apa? Aku tuh yang biasanya kalau kerja bareng, kerja kelompok nyaman, sekarang gak nyaman misalnya ya. Gara-gara orang itu emang begitu karakternya. Apakah karakter orang lain seperti itu ada sebuah masalah kan gitu ya. Makanya mungkin gitu ya, kita perlu pengumpulan informasi dulu, ngobrol dulu dengan teman-teman, baca-baca dulu ngadepin orang kayak gini tuh seperti apa. Mungkin saja setelah kita membaca dan lain-lain, simptomnya adalah perilaku teman kerja atau teman kelompok tugas yang tidak baik gitu. Itu adalah simptom sebetulnya, belum masalah. Masalahnya sendiri adalah apa? Ya mungkin setelah banyak baca, ngobrol sama teman, masalahnya adalah misalnya di dalam kelompok tidak ada pemimpinnya misalnya. Terus di dalam kelompok pemimpinnya tidak membuat satu sistem atau aturan gitu kan. Nah jadi orang-orang yang seperti itu ya bisa merajalela gitu. Tapi kalau misalnya ada pemimpin, ada sistem, maka mungkin saja perilaku itu bisa ditangani. Makanya bisa saja masalahnya adalah misalnya kepemimpinan dalam kelompok gitu ya. Contoh. Pentingnya problem statement. Problem statement adalah alat komunikasi. Problem statement penting baik bagi bisnis, individu, dan entitas lain untuk mengembangkan aktivitas yang berfokus pada perbaikan. Jadi sekali lagi, saya pernah mengatakan bahwa hidup kita itu untuk memecahkan masalah, karena manusia itu akan berkembang, manusia itu akan menjadi bermanfaat, akan berguna kalau dia memecahkan masalah. Apa gunanya manusia kalau dia tidak memecahkan masalah? Masalah kan banyak ya, luas, definisi masalah itu luas gitu. Sedang kuliah, ini masalah kan, masalahnya apa? Ya kita kan belum dapat nilai misalnya. Nilainya kan disebut masalah itu karena nilai belum ada. Ketika nilai sudah keluar bisa ada masalah yang sama, bisa naik ke masalah berikutnya. Misalnya masalah yang sama nilainya jelek, berarti harus diperbaiki. Kalau nilainya bagus, bukan berarti selesai masalah. Muncul masalah berikutnya, ambil mata kuliah lain kan masalah baru ya. Terus saja sampai lulus. Lulus dapat ijazah, masalah kan? Kata siapa? Sudah dapat ijazah selesai. Setelah selesai dapat ijazah, masalahnya adalah apa nih pekerjaan saya gitu kan.
Setelah pekerjaannya dapat, masalah kan? Masalahnya adalah bagaimana supaya dengan pekerjaan ini saya bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri dan keluarga. Setelah bermanfaat bagi diri dan keluarga, masalah baru muncul. Masalah pegawai, masalah pesaing, masalah customer, masalah banyak. Termasuk setelah kita menjadi nomor 1, kita akan punya masalah lain. Bagaimana supaya yang tadinya skopnya di regional jadi yang skopnya di lokal jadi misalnya nasional gitu ya, lalu menjadi internasional. Terus masalah lain lagi, bagaimana supaya semakin banyak membantu golongan ini, golongan itu. Itulah yang saya maksud dengan hidup itu adalah untuk memecahkan masalah. Dan saya juga pernah mengatakan bahwa kita tidak bisa menghasilkan sebuah kebaikan, sebuah benefit, sebuah manfaat dengan memecahkan masalah jika masalah yang kita tetapkan salah. Artinya kita memecahkan apa kalau ternyata yang kita pecahkan bukan masalah. Percuma Anda memiliki metode yang kuat, kemampuan pemecahan masalah yang cepat, tapi ternyata problem yang diselesaikan ada salah. Ini mirip prinsip GIGO ya, garbage in, garbage out. Artinya semakin cepat komputer maka semakin cepat pula proses GIGO akan berlangsung. Jadi kemampuan proses tidak akan membantu jika inputnya salah. Atau kalau lihat dari konsep PDCA ini dalam konsep TQM seperti Total Quality Management, Plan, Do, Check, dan Action, yaitu konsep untuk melakukan perencanaan sebelum melaksanakan peningkatan. Di dalam perencanaan itu kita menetapkan tujuan. Kan kita itu baru buat rencana kalau udah ada tujuan. Dan sebelum tujuan, kita tidak akan membuat tujuan kalau tidak ada masalah. Kan kita itu membuat tujuan itu memecahkan masalah. Kemarin tercapai target 100 misalnya. Berarti bulan depan itu masalah kalau target kita nggak naik. Makanya kita naikin kan jadi 150. Nah itulah yang namanya tujuan ya. Masalahnya adalah target naik jadi 150. Maka kita membuat tujuannya adalah mencapai target 150. Nah, seperti itu ya. Artinya peningkatan perencanaan atau plan sebagai gap sebelum masuk dulu ke fase 2. Tips dalam menetapkan masalah. Dalam membuat problem statement, jelaskan masalah dengan lebih detail dan spesifik, termasuk besarnya masalah, di mana masalah itu terjadi, kapan. Nah, jadi setelah kalian membuat mind mapping, lalu ditetapkan gitu ya masalahnya apa, coba kalian jelaskan gitu ya masing-masing problem tersebut dengan lebih detail. Caranya dengan menjawab sendiri ya, gitu masa itu kapan terjadinya, di mana, kapan, di mana satu hal. Dalam problem statement, Anda harus menciptakan kesan masalah itu penting untuk diselesaikan. Atau harus ada sense of crisis, atau yang tadi saya bilang di awal, masalah itu memang dianggap prioritas gitu ya. Jangan sampai memecahkan masalah yang menurut kita atau banyak orang nggak penting gitu ya. Nah ini coba kita lihat dari sudut pandang proses ya. Jadi diawali masalah itu dengan perspektif baru dan original sebuah masalah dan kemungkinan pemecahannya. Artinya gini, sekali lagi masalah itu bukan selalu sesuatu yang sifatnya negatif atau buruk. Contoh misalnya nilai jelek atau tidak lulus mata kuliah, itu masalah gitu ya, masalah. Tapi kita juga bisa bilang bahwa dapat nilai A juga masalah gitu. Kok Bu nilai A jadi masalah? Iya, pertanyaannya bagaimana A itu supaya menghasilkan kompetensi? Yakin gak sih kalau A itu berarti kompeten? Kan enggak ya. Nah jadi bagaimana supaya A itu bisa menghasilkan manfaat? Kan manfaat itu ada kompetensi salah satunya, atau manfaat itu ternyata saya mendapatkan nilai A terus tuh banyak manfaatnya. Artinya saya dipercaya oleh teman-teman sehingga ketika teman-teman minta diajarkan itu mereka percaya karena saya nilainya A. Kenapa kamu berkepentingan untuk mengajar teman-teman? Iya Bu, soalnya saya ada rencana mau menjadi entrepreneur, saya mau buka bimbel. Misalnya begitu kan ya.
banyak sekali sebetulnya masalah di sekitar kita, masalah dalam hidup kita tuh banyak. Tapi intinya apa? Ketika memahami bahwa masalah itu adalah baik sebagai alat untuk mengembangkan diri kita, maka kita akan senang memecahkan masalah. Yang mana yang bisa dipecahkan tadi, yang kemungkinan pemecahannya bisa dilakukan. Kesesuaian masalah tersebut untuk dipecahkan sekarang dan sumbangnya bagi perkembangan ilmu dan penyelesaian masalah pembangunan serta pengembangan kelembagaan. Ya, ini bicaranya organisasi ya. Kalau kita bicara skopnya organisasi memang seperti ini. Walaupun saya sering juga memberikan contoh-contoh masalahnya dari level yang terlalu kecil dulu, level individu ya. Jadi itu namanya relevansi. Jadi banyak masalah yang kita bisa pecahkan. Contoh misalnya, mahasiswa ingin memecahkan masalah COVID dari sudut pandang medis, bisa aja sih, tapi kalau bicara relevansinya, karena kita itu backgroundnya bukan orang kedokteran, bukan orang medis, maka kita menjadi tidak relevan memecahkan masalah itu. Mungkin tidak relevan itu karena mungkin orang lain bisa lebih bagus hasilnya, kalau yang memang expertnya gitu kan. Terus bagi pengembangan diri kita juga ke depan, kan kita ke depannya tidak akan menjadi dokter gitu ya. Interesting, menarik minat peneliti sehingga punya kesanggupan untuk mengerjakan atau memecahkan masalah ini secara intens dalam waktu yang lama. Saya sudah mengatakan ya bahwa masalah yang kalian pilih haruslah yang memang kalian tertarik. Mampu untuk diselesaikan berkaitan dengan tenaga, materi, dan waktu atau visible ya. Jadi artinya kan tertarik sih gitu ya, tapi ini skopnya terlalu luas, level nasional, nanti kebijakannya di level pemerintah di pusat misalnya. Nah, itu sepertinya kalau lihat kepada tenaga dan waktu itu takutnya tidak mencukupi, karena kalian harus membaca, information gatheringnya menjadi sangat luas gitu. Nah, artinya penting ya memperhatikan kesanggupan atau visibility. Dan yang terakhir adalah ethical. Jangan lupa bahwa di sini contohnya penelitian ya, karena saya juga pernah mengatakan bahwa berpikir desain atau memecahkan masalah itu sebetulnya sama saja sedang melakukan riset ya. Hanya kalau kata-kata riset itu seolah-olah satu pekerjaan formal dengan metode ilmiah yang betul-betul tertib, sedangkan kita di dalam design thinking kita belajar melakukan riset dengan mengembangkan kreativitas berpikir, maka mungkin pakem-pakem etika itu tetap harus ada, tapi tidak harus selalu prosedurnya sesuai dengan metode ilmiah misalnya. Nah, ini saya mudah-mudahan ini mahasiswa ada yang pernah belajar tentang diagram fishbone ya. Saya tuh senang ya kalau untuk kehidupan pribadi ya sehari-hari tuh coba gunakan fishbone diagram. Kalau masalah-masalah yang sifatnya negatif gitu ya. Kalau masalah-masalah yang sifatnya negatif, skopnya misalnya penting, bukan skop ya, menurut kita penting untuk dicari pemecahannya, coba buat fishbone diagram. Bedanya apa dengan mind map gitu ya, kita lihat sekarang ya. Kan saya sudah mengatakan bahwa problem itu adalah root cause atau akar masalah atau sesuatu yang menjadi akar. Jadi di dalam design thinking untuk menghasilkan kreativitas itu kita akan lebih terdorong menghasilkan kreativitas yang kalau kita memecahkan cause, bukan memecahkan efek gitu ya. Nah, jadi kalau dari diagram fishbone ini justru masalah-masalah yang kita petakan itu adalah cause-nya, bukan efek-efeknya. Contoh misalnya tadi mahasiswa nilainya kurang baik gitu ya, dia mendapatkan nilai C misalnya. Atau kalau berbisnis misalnya bisnis selalu merugi misalnya ya. Ini ada beberapa option kan. Di sini mah tulangnya cuma 6. Jadi option atau kemungkinan cause kemungkinan penyebabnya hanya 6. Coba kalau misalnya menurut kita ada 7 ya tambahin aja tulangnya jadi 7. Tapi kayaknya harus 8 gitu ya supaya tulangnya ada temennya, masa ada ikan tulangnya ganjil gitu ya. Nah, misalnya begitu. Jadi misalnya di antara 6 aja ya, kita ambil contohnya 6 itu ada satu faktor
kepribadian atau psikologis gitu ya. Yang kedua, option kedua adalah, ini kalau bicara tadi contohnya mahasiswa, bisnis, dan saurugi gitu ya. Yang kedua, faktor pengetahuan gitu ya, pengetahuan tentang bisnisnya. Yang ketiga, terkait dengan faktor keahlian dalam pemasaran, keahlian dalam bisnis, banyak ya, kan bukan hanya pemasaran. Lalu option yang keempat misalnya terkait dengan produk, misalnya artinya kan produknya sendiri bagaimana nih gitu ya, apakah menarik minat customer, ada customer yang enggak, dan lain-lain. Option yang kelima misalnya terkait dengan pesaing, misalnya kan, artinya kalau pesaing tuh siapa aja tuh yang pernah jualannya kayak gini, sekarang sedang jualan, dan lain-lainnya ya, karakteristik tentang pesaing. Baru yang keenam misalnya terkait dengan customer. Kalau tadi yang option itu terkait dengan produk itu, artinya seberapa bagus produk, bakal ada yang beli atau tidak, misalnya inovasinya sejauh mana. Kalau option 6 itu terkait dengan yang suka dengan produk itu punya karakteristik apa dan seterusnya. Misalnya. Nah, di antara 6 macam karakteristik penyebab dari bisnis yang penjualannya turun, misalnya kita perhatikan bahwa option yang pertama dulu. Option yang pertama itu tadi adalah kepribadian ya dari si pebisnisnya sendiri gitu ya. Nah, di dalam kepribadian itu ada banyak motivasi. Apa motivasi dia bisnis? Cari uang misalnya, ingin uang cepat. Yang kedua misalnya satu ingin uang cepat, terus yang keduanya tidak berani mengambil resiko gitu ya. Ya karena yang kepikirnya uang terus, jadi dia nggak berani ambil resiko. Ini kaos-kaos itu karena digambar cuma 2 ya. Sebetulnya kaos di dalam option 1 itu bisa banyak. Tergantung seberapa banyak informasi yang kita dapat. Artinya butuh informasi yang luas ya. Ada faktor dukungan support dari keluarga, artinya secara psikologis sikap dia terhadap bisnis bagaimana, positif apa negatif. Lalu bisa juga tentang locus of control dan seterusnya ya. Nah, misalnya dari option pertama itu tentang kepribadian atau karakteristik mental si pengusaha, kita melihat gitu ya bahwa misalnya faktor motivasi sepertinya ini paling dominan gitu kan. Faktor motivasi paling dominan di mana si pengusaha terlihat betul sangat berorientasi kepada uang gitu ya, sangat berorientasi kepada uang. Nah, dari option 1 kita bisa menemukan akar masalah. Dari option 1 kita bisa mengatakan bahwa kalau lihat dari faktor psikologis, ternyata penyebab bisnisnya nggak pernah untung itu adalah karena motivasi bisnis dia benar-benar uang. Kalian harus tahu ya, kalian harus cari informasi yang banyak bahwa seorang pengusaha yang sukses itu, apalagi baru gitu ya, salah besar ya kalau dari awal sudah bicaranya uang. Karena kalian gak akan kuat, sulit untuk kreatif gitu ya, mudah mengeluh, lemah lah intinya. Jadi tujuan seorang pengusaha itu harus jangka panjang gitu ya. Ujungnya pasti uang ya, tapi uang tidak boleh menjadi target atau menjadi tujuan utama ketika kita mulai sebuah bisnis. Itu kan hasil information gathering. Dari option kedua bisa ketemu masalah utama. Artinya kan kita bisa membahas masalah atau memecahkan masalah yang terkait dengan pengetahuan misalnya ya. Atau kita bisa memecahkan masalah yang terkait sama keahlian si pengusahanya. Di option 3 tentang keahlian, ternyata misalnya dia itu nggak ngerti digital marketing padahal dia jualannya online misalnya, dia nggak ngerti tentang sosmed, bagaimana menggunakan sosmed. Dia juga bukan tipe yang punya skill komunikasi sehingga pertemanannya di sosmed sedikit. Misalnya ada banyak sekali masalah yang bisa kita angkat di option 3. Di option 4 bisa kita ambil akar masalah terkait dengan tadi produk. Di option 5 bisa kita ambil juga akar masalah. Nah, mudah-mudahan dari contoh fishbone diagram ini kalian mengerti bahwa kalau misalnya tulangnya ada 6 gitu ya, kamu bisa menemukan masalah di masing-masing tulang. Artinya kalau anggota kelompoknya ada 3,
padahal di dalam tulangnya, padahal di ikan ini ada 6 tulang, kalian jangan pusing menentukan 3 masalah, karena ternyata kalau ada 6 tulang, kamu bisa tuh punya 6 alternatif. Jadi tidak mungkin ada 3 orang bingung masalah utamanya apa ya gitu, padahal masalah utama bisa ditemukan di setiap tulang, misalnya seperti itu. Nah, contoh ini dalam bentuk tulang ikan, ini mah tulangnya ada 4 ya. Manusia, metode budidaya, bahan, lingkungan. Ini sedang bicara kualitas buah yang buruk misalnya ya. Kualitas buah yang buruk itu bukan masalah. Ternyata bukan masalah, karena kalau di dalam problem solving gitu ya, kualitas buah yang buruk adalah simptom. Simptom itu artinya gejala atau ciri-ciri yang bisa kita lihat. Mahasiswa nilainya buruk, sebetulnya bukan itu masalah utamanya. Itu mah hanya simptom atau ciri-ciri adanya masalah yang bisa kita lihat. Ciri-ciri masalah yang bisa kita lihat adalah nilainya tidak lulus atau kurang dari C misalnya. Mahasiswa sulit kerja itu bukan masalah, itu adalah gejala sebuah masalah. Masalahnya, penyebab utamanya itulah yang namanya masalah. Misalnya penyebab utamanya dia nggak punya kompetensi walaupun punya ijazah gitu kan. Nah berarti itulah yang namanya masalah. Bu Ina flu itu bukan masalah, kemarin sudah dibahas ya, contohnya banyak ya. Jadi ketika seseorang flu itu adalah gejala yang terlihat. Penyebabnya apa? Bisa misalnya gaya hidup ya, dan lain-lain misalnya. Nah, dari contoh ini kita bisa memilih akar masalah apa yang ingin kita pecahkan. Apakah yang terkait dengan manusia? Coba kita describe dulu di dalam manusia itu ada apa saja terkait dengan budidaya, terkait dengan agro, sehingga kualitas buah bisa menjadi buruk gitu ya. Di dalam metode budidaya, di dalam bahan, lingkungan, dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa mengurai. Jadi kalau dari akar masalahnya sudah ketemu, kalau akar masalahnya sudah ketemu, misalnya saya ambil contoh lagi, misalnya tadi terkait bisnis yang tidak pernah untung gitu ya. Misalnya kita ambil ternyata akar masalahnya di motivasi si wirausahanya yang uang oriented lah ya, money oriented banget gitu ya. Nah kan kita juga pernah sudah lihat berita terbaru saat ini ya, bagaimana seorang yang masih muda gitu ya tiba-tiba kaya raya gitu ya, crazy rich katanya ya, dan sekarang sedang dalam proses gitu ya, ternyata dia melakukan perilaku pidana ya, pelanggaran pidana. Nah artinya itu bisnis itu ujungnya pasti uang, tapi jangan kita dari awal memilih berbisnis tujuannya uang sekarang gitu ya. Itu menurut saya tidak ada ya satupun entrepreneur yang kalau seorang entrepreneur ya, kita bicara entrepreneur gitu ya, entrepreneur itu berarti kan pengusaha yang besar yang akhirnya menjadi besar, sukses dan berguna, jangan lupa ya, berguna. Nah jadi kalau sudah uang dari awal itu masalah. Kembali lagi masalahnya adalah misalnya itu motivasi berwirausaha, atau misalnya mahasiswa susah banget kerja misalnya ya. Nah misalnya salah satu tulangnya adalah misalnya aspek mental gitu kan ya, mental. Nah motivasinya ternyata di antara banyak aspek mental kan ada kepribadian tadi ya, banyak ya, locus of control, self efficacy dan lain-lain. Misalnya dia ada di motivasi gitu ya. Nah ketika kita sudah ketemu misalnya masalahnya apa, akarnya apa, maka kita buat mind map. Nah ini contoh mind map misalnya untuk preparing for a job interview. Saya ambil contohnya ini dari internet ya, sengaja biar tidak sama dengan semua mahasiswa. Nah jadi kalau masalahnya sudah kita temukan, barulah kita uraikan lagi gitu kan, menjadi lebih detail. Mahasiswa kemarin sudah coba membuat mind map, dan menurut saya sih untuk awal sudah sangat bagus. Nah sekarang dengan masalah yang baru, berarti kamu buat mind map yang baru.
terserah ya mind mapnya isinya apa, tapi intinya adalah mengurai dari problem statement yang sudah ditentukan gitu. Saya pikir itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga pemahaman tentang masalah menjadi semakin jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.